Selamat jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Panasnya Bunga Mekar karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam bahagia dan sejahtera untuk Anda keluarga, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Ki Dukut Pakering yang menyebut dirinya sebagai Raja Wali penakluk bumi setelah berhasil menaklukkan gerombolan perampok, kemudian memimpin gerombolan perampok itu dan berencana akan menaklukkan gerombolan perampok-perampok yang lain. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Demikianlah, maka Ki Dukut pun telah merencanakan hari yang akan dipergunakan untuk mulai dengan usahanya memperluas pengaruhnya terhadap gerombolan-gerombolan yang ada di sekitarnya. Tetapi jarak terdekat dari batas jelajah gerombolan yang dipimpin oleh Ki Dukut itu adalah sebuah gerombolan yang berada di seberang Bukit Padas, di hutan yang lebat. Mereka tinggal dalam gubuk-gubuk yang mereka buat di dalam hutan itu. Untuk mencapai tempat itu, mereka harus berjalan sehari penuh. Namun Ki Dukut benar-benar telah bertekad. Karena itu maka dini hari, sebagian besar dari anggota gerombolan itu dipimpin oleh Ki Dukut sendiri, yang mereka kenal dengan gelar Raja Wali penakluk bumi itu, berangkat ke hutan di seberang Bukit Padas. Hanya sebagian kecil saja dari anggota gerombolan itu yang tinggal. Mereka menunggui tempat tinggal dan harta benda yang mereka peroleh dari kejahatan yang mereka lakukan. Sehari penuh gerombolan itu berjalan, baru setelah malam menjadi kelam, mereka telah mendekati sarang gerombolan yang ingin mereka jerat ke dalam pengaruh mereka. Kita tidak boleh tergesa-gesa, berkata Ki Dukut. Kita sekarang sedang telah. Karena itu, jika terjadi benturan kekuatan, maka sebagian kekuatan kita telah terhisap di perjalanan. Karena itu kita akan beristirahat semalam suntuk. Besok pagi-pagi kita akan melihat keadaan. Baru kemudian kita akan menentukan langkah. Sementara itu kekuatan kita sebagian telah pulih kembali. Dengan demikian maka Ki Dukut dan orang-orangnya semalam suntuk telah tidur nyenyak. Hanya 2 orang berganti-ganti sajalah yang berjaga-jaga jika ada sesuatu di luar perhitungan mereka. Ketika matahari terbit di timur, maka orang-orang itu pun mulai mempersiapkan diri. Tetapi mereka tidak segera berbuat sesuatu, sementara tubuh mereka telah menjadi segar kembali. Kita akan memancing mereka, berkata Ki Dukut. Mereka harus kita buat marah dan mereka akan kehilangan pengamatan diri. Namun sebelumnya Ki Dukut telah memberikan banyak pesan kepada anak buahnya agar mereka tidak kehilangan pengamatan, bahwa mereka harus tetap mempergunakan nalar selama mereka menghadapi lawan yang bagaimanapun juga. Jangan sekali-kali merendahkan lawan, berkata Ki Dukut. Jika kita lengah, maka kita sudah mulai menginjakkan sebelah kaki kita ke dalam bencana. Ki Dukut dan bekas pemimpin gerombolan itu bersama pengikut Ki Dukut yang setia telah lebih dahulu melihat keadaan gerombolan yang tinggal di hutan. Dengan hati-hati mereka berusaha untuk mendekat dari jarak yang memungkinkan dapat mereka capai. Tanpa diketahui oleh penghuni gubuk-gubuk itu, Ki Dukut dapat menduga berapa besar kekuatan yang bakal dihadapinya. Di siang hari mereka berkumpul, berkata bekas pemimpin gerombolan itu. Ki Dukut Pakering yang menyebut dirinya Raja Wali penakluk bumi itu mengangguk-angguk. Katanya, kebetulan sekali jika mereka berkumpul, maka mereka akan melihat bahwa mereka tidak dapat berbuat banyak menghadapi kelompok kita. Kita tidak usah berbuat lagi untuk meyakinkan orang-orang yang sedang tidak ada di dalam sarang mereka. Bekas pemimpin gerombolan itu mengangguk-angguk, lalu ia pun bertanya,
Jadi bagaimana maksudmu kemudian? Menilik jumlah barak dan kesibukan mereka, maka mereka tidak memiliki kekuatan melampaui kekuatan kita. Karena itu, maka kita akan memancingnya dan kemudian mengalahkan mereka. Tapi kita datang tidak untuk membunuh. Kita datang untuk menaklukkan mereka hingga mereka akan menjadi sekelompok penjahat yang berada di bawah pengaruh kita, jawab Ki Dukut. Jika demikian, apakah aku harus memanggil kawan-kawan? Bertanya bekas pemimpin gerombolan itu. Ki Dukut mengangguk-angguk, katanya, siapkan mereka, aku akan mancing mereka keluar dari sarangnya. Kita akan bertempur di tempat yang luas hingga kita berkesempatan menunjukkan kemampuan kita. Jika mereka kemudian menyerah, maka kita tidak akan membunuh seorang pun di antara mereka, kecuali jika ada di antara mereka yang keras kepala. Bekas pemimpin gerombolan itu kemudian bergeser surut dan kembali ke tempat kawan-kawannya. Setelah memberikan beberapa pesan seperti yang diberikan oleh Ki Dukut, maka ia pun membawa orang-orang yang mendekati tempat Ki Dukut bersembunyi. Tetapi yang ditemukan di tempat itu tinggallah pengikutnya saja. Ternyata Ki Dukut telah merayap mendekat, memancing perhatian lawan agar mereka keluar dari sarangnya. Kita akan menunggu di sini, berkata pengikut Ki Dukut itu. Apakah kita akan menunggu perintah? Bertanya bekas pemimpin gerombolan itu. Ya, Ki Dukut akan memberikan isyarat. Kita akan segera bertindak, jawab pengikutnya. Dalam pada itu, maka orang-orang yang sudah siap masih menunggu beberapa saat. Sementara Ki Dukut merayap mendekati sarang gerombolan yang menjadi sasaran perluasan pengaruhnya. Sejenak Ki Dukut menunggu, ketika kemudian ia melihat dua orang lewat beberapa langkah di hadapannya. Maka Ki Dukut meloncat berlari ke balik sebuah gerumbul. Ternyata Ki Dukut berhasil menarik perhatian kedua orang itu. Salah seorang dari keduanya berteriak, "Hei, siapa kau?" Ki Dukut tidak menjawab, tapi ia melompat lagi ke balik gerumbul yang lain lagi. Kedua orang itu pun yakin bahwa orang itu bukan salah seorang dari kawan-kawannya. Karena itu maka keduanya segera mengejarnya. Tapi keduanya tidak menyadari siapakah orang yang bersembunyi di balik gerumbul itu. Karena itulah maka demikian mereka mendekat, maka keduanya bagaikan dilemparkan oleh kekuatan yang tidak mereka mengerti. Demikian mereka terbanting di tanah, maka rasa-rasanya punggung mereka bagaikan patah. Kemarahan yang memuncak telah mendorong mereka untuk segera bangkit dan menarik senjata masing-masing. Bahkan hampir di luar sadar, maka keduanya pun berteriak memanggil kawan-kawannya. Ada apa? Seorang yang bertubuh tinggi, berdada bidang dan berjambang datang berlari-lari. Seseorang bersembunyi di balik gerumbul itu. Setan alas, tapi apakah kau tidak mengigo? Bertanya orang berdada bidang itu. Aku melihat sendiri. Kenapa kau berteriak-teriak seperti melihat hantu? Apalagi hanya seseorang, geram orang bertubuh tinggi itu. Keduanya tidak menjawab. Mereka merasa agak malu juga, mengatakan bahwa mereka telah terlempar tanpa dapat berbuat apa-apa. Namun dalam pada itu beberapa orang yang lain telah datang pula, masing-masing dengan jenis senjata mereka yang menyeramkan. Kepung tempat itu agar orang itu tidak dapat lari, geram orang. Namun dalam pada itu orang-orang itu pun terkejut ketika mereka melihat Ki Dukut telah melompat berlari dengan serta-merta. Orang-orang itu pun berteriak, "Jangan biarkan mereka lari." Tetapi mereka terkejut ketika mereka mendengar orang yang akan mereka kejar itu bersuit nyaring. Mereka pun segera menyadari bahwa orang itu tentu tidak sendiri. "Bersiaplah," orang bertubuh tinggi itu menggeram. "Agaknya ada orang-orang gila jemu hidup datang ke rumah kita. Kita akan menyambutnya sebagai tamu yang paling terhormat." Dalam pada itu ketika orang-orang berikutnya keluar dari gubuk-gubuk di hutan itu, maka orang-orang yang berpihak kepada Ki Dukut pun telah mendekat pula. Tapi sesuai dengan pesan Ki Dukut, mereka berada di tempat yang agak terbuka.
Dalam pada itu maka orang-orang yang keluar dari sarangnya dengan senjata masing-masing segera bergerak maju. Mereka sadar bahwa mereka akan berhadapan dengan sekelompok orang yang belum mereka ketahui. Bukan hanya berhadapan dengan seseorang saja. Mimpin mereka ternyata adalah seorang yang bertubuh tinggi pula. Tapi orang itu tidak berjambang, bahkan kepalanya hampir tidak ditumbuhi rambut lagi. Namun demikian matanya bagaikan menyorotkan api, sementara giginya terdengar gemeretak. Orang-orang gila manakah yang telah berani mendekati tempat ini? Geramnya. Dalam pada itu maka orang-orang Ki Dukut pun telah bersiap pula. Ketika Ki Dukut kembali kepada mereka, maka ia pun berkata, mereka akan segera datang. Sejenak orang-orang Ki Dukut yang menyebut dirinya sebagai Raja Wali itu masih harus menunggu. Ki Dukut telah berhasil mengusik mereka seperti membasahi sarang semut. Berhati-hatilah, berkata Ki Dukut kepada orang-orangnya. Mereka sedang dibakar oleh kemarahan. Tapi kalian jangan kehilangan akal. Kalian telah memiliki dasar-dasar olah kanuragan yang barangkali lebih dari mereka. Karena itu kalian harus tetap mempergunakan akal yang terang, hingga kalian tidak akan kehilangan kemampuan kalian yang baru pada tataran permulaan itu. Hadapi mereka dengan sadar. Orang yang sudah bersiap itu menjadi semakin mantap. Rasa-rasanya mereka tidak sabar lagi menunggu, karena mereka segera ingin menunjukkan bahwa mereka telah memiliki dasar-dasar kemampuan ilmu kanuragan, bukan sekedar mengandalkan kekuatan tenaga wadak mereka dengan kasar. Sejenak kemudian, orang-orang yang marah itu telah datang berlari-lari sambil mengacungkan senjata mereka. Bahkan ada di antara mereka yang berteriak-teriak. Mereka datang, berkata Ki Dukut. Marilah kita akan menyongsong mereka. Ki Dukut pun kemudian melompat dari persembunyiannya. Demikian Ki Dukut berdiri, maka orang-orangnya pun berlompatan pula, berdiri di sebelah menyebelah. Mereka sudah diajari oleh Ki Dukut bagaimana mereka harus menempatkan diri, meskipun tidak lengkap. Tapi mereka telah berdiri dalam gelar Garuda Nglayang. Sementara Ki Dukut menjadi paruh dari gelarnya, pengikut yang setia menjadi pendamping yang selalu dekat padanya. Sementara bekas pemimpin gerombolan itu dan orang yang berwajah cacat telah berdiri di kedua ujung menjadi sayap pasukannya, masing-masing bersama beberapa orang. Mereka akan terjebak, desis Ki Dukut. Mereka akan menyerang paruh yang nampaknya lemah. Tapi sayap sebelah menyebelah itu akan segera mencengkam mereka dan sekaligus menguasainya. Pengikutnya mengangguk-angguk. Di paruh pasukan itu memang hanya ada 2 orang Ki Dukut dan pengikutnya yang setia. Kemudian 2 orang di belakang yang menjadi dada pasukannya. Sementara di ekor gelar itu terdapat 3 orang berdiri termangu-mangu. Demikianlah seperti yang sudah diperhitungkan, maka gerombolan yang marah itu tidak mempunyai perhitungan yang luas seperti Ki Dukut. Mereka langsung menyerang paruh pasukan yang nampaknya tidak akan berdaya sama sekali menghadapi serangan itu. Ki Dukut dan pengikutnya telah bersiap sepenuhnya. Kemudian terdengar Ki Dukut berkata kepada orang-orang yang berada di belakangnya, "Jika mereka membentur aku, maka aku akan mundur. Kalian akan segera terlibat. Beritahukan kepada ekor pasukan jika ada di antara lawan yang menerobos langsung, maka mereka berkewajiban untuk menahan, sementara sayap itu akan segera bergerak pula." Demikianlah, maka dengan permainan yang mengasihkan itu, Ki Dukut menunggu lawannya yang marah. Sekelompok orang berwajah kasar telah berlari-lari mendatangi mereka. Namun beberapa langkah di hadapan Ki Dukut, mereka memperlambat langkah mereka. Dan bahkan kemudian mereka telah berhenti. "Gila, siapakah kalian? Bertanya orang bertubuh tinggi dan berkepala botak itu. "Aku Raja Wali penakluk bumi," jawab Ki Dukut. "Persetan," geram orang bertubuh tinggi itu. "Apa maumu datang ke sarangku? Apakah kau pemimpin dari sekelompok orang-orang dungu yang tidak tahu siapakah aku ini?" Bertanya orang bertubuh. "Kami adalah sekelompok yang semula dipimpin oleh iblis pencabut nyawa.
Tapi kini pemimpin itu ada di tanganku atas kehendaknya. Karena aku adalah saudara tuanya yang baru datang dari menyadap ilmu kanuragan yang tidak ada duanya di muka bumi. Karena itulah maka aku disebut Raja Wali penakluk bumi, jawab Ki Dukut. Gila, jadi kalian ini anak buah si iblis dungu itu. Seharusnya ia mengenal dengan siapa kalian berhadapan. Kalian tidak akan dapat berbuat apa-apa atas kami. Tapi apakah maksud kalian sebenarnya datang ke tempat ini? Apakah kalian akan menyerahkan pimpinan gerombolan kepadaku atau kalian minta perlindunganku karena kalian telah diganggu oleh gerombolan lain sehingga daerah buronmu menjadi sempit? Bertanya orang yang botak itu. Tidak, jawab Ki Dukut. Kami datang untuk memperluas daerah pengaruh kami. Kalian harus tunduk pada kami, meskipun kalian akan tetap kami beri hak untuk berburu di padang perburuan kalian. Tapi kalian berada di bawah perintah kami. Setiap saat jika kami perlukan, kalian tidak akan dapat menolak. Apakah itu tenaga kalian? Apakah harta kekayaan yang telah kalian kumpulkan? Kau benar-benar gila, teriak orang berkepala botak itu. Belum pernah mendengar serba sedikit tentang aku, tentang macan wulung. Akulah macan wulung itu. Ki Dukut mengangguk-angguk katanya. Namamu lebih baik dari iblis pencabut nyawa. Macan wulung terdengar lebih sederhana, tapi lebih berkesan. Sayang, aku datang untuk menaklukkanmu. Persetan, jawab orang berkepala botak itu. Kalian datang untuk mengantarkan nyawa kalian. Kami sudah siap mencincang kalian di sini, geram orang itu sambil memandang berkeliling. Lalu, kenapa kalian berdiri berpencaran? Kok kira dengan demikian kalian dapat menjebak kami? Kami sama sekali tidak ingin menjebak kalian. Kami datang dengan gelar perang yang tidak kau kenal sebelumnya. Sebenarnya lah kami ingin mengalahkan kalian tanpa membunuh seorang pun, apabila mungkin. Tapi jika terpaksa apa boleh buat. Orang yang menyebut dirinya macan wulung itu menggeram marah. Sikap Ki Dukut benar-benar telah menyakitkan hatinya. Karena itu maka ia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Orang-orang yang datang dengan sikap yang sombong itu harus dihancurkan. Mereka harus menyadari kebodohan mereka, bahwa mereka telah datang ke sarang gerombolan yang dipimpin oleh seorang yang bernama Macan Wulung. Dengan demikian maka orang berkepala botak itu pun kemudian berteriak, "Bunuh mereka semuanya, jangan ada yang tersisa." Tapi pada saat itu pula Ki Dukut tertawa. Kemudian demikian perintah itu selesai, Ki Dukut pun berteriak, "Jangan kau bunuh seorang pun dari lawan-lawanmu yang menyerah." "Persetan!" Macan wulung itu berteriak semakin keras. Demikianlah sejenak kemudian maka macan wulung telah melompat menyerang Ki Dukut yang menyebut dirinya Raja Wali penakluk bumi. Demikian ia melompat maju maka pengikut-pengikutnya pun segera berlari-larian menyerang pula. Ki Dukut bergeser setapak, pengikutnya yang setia itu pun telah menggenggam senjatanya. Demikian orang-orang yang dipimpin oleh macan wulung itu melompat menyerang. Maka senjatanya pun segera berputaran. Dua orang yang menjadi dada pasukan itu pun melangkah maju. Mereka segera terlihat ke dalam pertempuran, sementara orang-orang yang lain langsung menyerang tiga yang berdiri agak terpisah. Tiga orang yang menjadi ekor gelar Ki Dukut. Dalam pada itu maka untuk sekejap orang-orang yang berada di pusat gelar itu bagaikan telah ditimbuni dengan lawan yang jumlahnya terlalu banyak. Namun hanya sekejap sebelum mereka sempat berbuat sesuatu, maka sayap gelar itu pun telah menyergap dari sebelah menyebelah. Hingga dengan demikian maka orang-orang macan wulung seolah-olah menghadapi lawan yang datang dari tiga arah. Pertempuran berikutnya menjadi semakin sengit. Orang-orang Ki Dukut dengan sengaja memancing pertempuran agar meluas. Mereka telah mendapat latihan yang khusus bertempur bersama-sama dalam satu kelompok atau bertempur seorang lawan seorang. Sejenak kemudian pertempuran telah menebar. Orang-orang macan wulung yang melihat lawan mereka mundur, mula-mula mengira bahwa lawan-lawan mereka akan telah terdesak
Justru baru saja kedua gerombolan itu berbenturan. Tapi dugaan itu ternyata salah. Demikian pertempuran itu menebar, maka mulai terasa bahwa orang-orang yang datang itu pun ternyata memiliki kemampuan yang cukup sebagai bekal kedatangan mereka ke gerombolan macan wulung itu. Orang-orang Kidukut tetap terbagi dalam 3 kelompok. Sayap kiri dan sayap kanan menghadap ke induk gelar. Sementara induk gelarnya dipimpin langsung oleh Kidukut. Hingga dengan demikian maka Kidukut seorang diri, dan pengawalnya itu dapat dihitung sebagai kelompok orang yang tangguh. Karena itu maka macan wulung yang berada dalam arena pertempuran di induk gelar pasukan Raja Wali Penakluk itu menjadi heran bahwa jumlah orangnya yang lebih banyak di bagian pertempuran di induk gelar lawan itu sama sekali tidak berhasil mendesak lawannya. Bahkan kemudian macan wulung melihat betapa orang yang memimpin pasukan lawan itu telah bertempur dengan laku yang aneh. Sementara itu orang-orang yang berada di sayap pasukan Kidukut itu pun telah mengejutkan lawan-lawan mereka. Orang-orang yang datang menyerang sarang mereka itu ternyata memiliki kemampuan yang melampaui kemampuan mereka. Dengan demikian maka beberapa saat kemudian mulailah keseimbangan pertempuran itu goyah. Orang-orang Kidukut sedikit demi sedikit mulai menguasai seluruh arena. Mereka yang harus bertempur seorang melawan seorang pun nampak bahwa orang-orang Kidukut memiliki keterampilan dan memainkan senjatanya. Macan wulung mulai bingung menghadapi lawan yang seorang ini. Ia sudah mempunyai pengalaman bertempur yang luas di padang perburuan. Ia pernah bertempur melawan berbagai macam lawan dengan ilmunya masing-masing. Tapi macan wulung belum pernah melihat seorang mampu berbuat seperti yang dilakukan oleh orang yang menyebut dirinya Raja Wali Penakluk itu. Tapi macan wulung bukan pengecut. Ia masih bertempur untuk meyakinkan diri apakah benar-benar ia berhadapan dengan lawan yang memiliki ilmu yang aneh. Sementara itu seperti yang dipesan oleh Kidukut, maka orang-orangnya berusaha untuk bertempur dan mengalahkan lawannya tanpa membunuhnya. Meskipun di luar kehendak mereka, kadang-kadang senjata mereka telah melukai lawannya. Tapi kadang-kadang mereka pun tidak dapat mengendalikan diri, hingga dengan marah mereka menggoreskan senjata mereka ke tubuh lawannya, karena lawannya pun telah melukainya. Demikianlah pertempuran itu berlangsung dengan sengit. Tapi terasa pada orang-orang macan wulung bahwa gerombolan yang datang menyerang itu tidak dengan penuh nafsu berusaha membunuh sebanyak-banyaknya. Menyerah sajalah, tiba-tiba mereka mendengar Kidukut berteriak, "Kami datang tidak untuk membunuh, kami datang untuk memperluas pengaruh kami. Jika kalian menyerah, maka kalian berada di bawah perlindungan kami. Tapi kalian harus tunduk kepada perintah kami." "Aku sobek mulutmu," geram macan wulung. "Kau sudah berusaha untuk melakukannya," sahut Kidukut, "tapi kau tidak mampu." Ketika macan wulung itu menggeram, maka Kidukut justru tertawa berkepanjangan. Jantung macan wulung rasa-rasanya hampir meledak, menahan marah melihat sikap Kidukut. Tapi ia benar-benar tidak dapat berbuat banyak. Kidukut benar-benar seorang yang memiliki kemampuan yang tidak dapat diimbanginya. Bahkan orang-orangnya pun ternyata memiliki beberapa kelebihan daripada orang-orang macan wulung yang dibanggakannya itu. Demikianlah akhirnya perlawanan macan wulung benar-benar telah dilumpuhkan. Beberapa orangnya telah terluka dan tidak mampu lagi berbuat sesuatu. Meskipun mereka tidak dibunuh, sementara macan wulung sendiri menjadi bingung bagaimana ia menghadapi Raja Wali yang bertempur bagaikan iblis itu. Dalam pada itu untuk lari pun rasa-rasanya tidak ada kesempatan lagi bagi macan wulung. Pasukan Raja Wali Penakluk itu seolah telah mengepung mereka dengan rapat. Demikianlah, maka macan wulung itu benar-benar tidak lagi dapat menemukan jalan lain kecuali satu-satunya yang ditawarkan oleh Kidukut, menyerah. Karena itu ketika sekali lagi Kidukut berteriak agar mereka menyerahkan, maka macan wulung pun menjawab, "Aku akan menyerah bersama orang-orangku asal kau bersikap jujur." "Maksudmu?" bertanya Kidukut. "Kau jamin keselamatan kami," jawab macan wulung. "Sudah kukatakan bahwa aku memerlukan kalian.
Karena itu aku jamin keselamatan kalian, berkata Ki Dukut kemudian. Macan Wulung pun kemudian berdiri termangu-mangu, namun akhirnya ia melepaskan senjatanya sambil berkata, "Aku menyerah." Ki Dukut tertawa, ia pun kemudian meneriakkan isyarat agar pertempuran dihentikan, karena Macan Wulung telah menyerah. Dengan demikian maka anak buah Macan Wulung pun telah melepaskan senjata mereka pula. Setelah mereka melihat pemimpinnya menyerah, maka tidak seorang lagi yang berhasrat untuk melawan. Tapi mereka menjadi heran ketika Ki Dukut kemudian berkata, "Ambillah senjata kalian, sudah kukatakan bahwa aku tidak akan berbuat apa-apa." Macan Wulung dan anak buahnya menjadi ragu-ragu, tapi Ki Dukut berkata sekali lagi, "Ambillah senjata kalian." Betapapun kebimbangan mencekam hati, tapi orang-orang Macan Wulung itu pun kemudian mengambil senjata mereka. Sementara itu Ki Dukut berkata, "Persilahkan kami datang ke sarang kalian. Kami akan berada di sini beberapa saat, tapi kami akan segera kembali setelah kami memberikan beberapa pesan kepada kalian." Orang-orang yang keheranan itu pun kemudian kembali ke sarang mereka, diikuti oleh Ki Dukut dan orang-orangnya. Di antara barak-barak yang berserakan melingkar, anak buah Macan Wulung itu duduk di tanah. "Obatilah mereka yang terluka," berkata Ki Dukut, "baru kemudian aku akan berbicara." Macan Wulung dan orang-orangnya pun kemudian sibuk mengobati kawan mereka yang terluka dengan obat-obatan yang ada pada mereka. Baru kemudian setelah selesai, Ki Dukut berkata, "Sayang bahwa ada beberapa orang di antara kalian dan orang-orangku yang terluka. Terlebih-lebih lagi bahwa ada 1-2 orangmu yang terluka berat, tapi aku yakin bahwa mereka akan sembuh." "Mudah-mudahan," desis Macan Wulung. "Nah, sekarang dengarlah, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan berbuat apa-apa atas kalian, kecuali didorong oleh keinginanku untuk memperluas pengaruh. Aku ingin mendapat bantuan kalian pada saat-saat perang yang akan aku inginkan." "Bantuan apa?" bertanya Macan Wulung. "Aku ingin berkuasa di daerah yang luas. Bahkan aku ingin berkuasa seluruh daerah Kediri. Kemudian aku ingin berkuasa seluruh tlatah Singosari." Macan Wulung itu mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tertawa sambil berkata, "Kau mimpi, meskipun aku sudah melihat sendiri bahwa kau mempunyai ilmu yang ajaib. Tapi Kediri ada, apalagi Singosari, bukan sekedar pedukuhan kecil atau sebuah padepokan dengan 1-2 orang cantrik, putut atau jejanggan." "Jangan menggurui aku," jawab Ki Dukut. "Barangkali aku lebih tahu daripada kau tentang tlatah Kediri dan Singosari," potong Ki Dukut. "Tapi aku memang berkeinginan demikian. Sebagai langkah pertama, aku telah mengalahkan kalian di sini. Besok atau lusa aku akan mengalahkan gerombolan-gerombolan yang lain. Kemudian aku akan menguasai padepokan-padepokan yang berpencaran, menyusun kekuatan untuk mengalahkan pekuwon-pekuwon kecil. Baru kemudian aku akan madeg raman melawan Kediri." "Aku tidak mengerti," desis Macan Wulung. "Kau memang bodoh, Apakah kau tidak pernah mendengar cerita tentang Sri Ranggah Rajasa, sang Amura Bumi, yang pada masa kecilnya bernama Kenaro? Ia mula-mula hidup di daerah kelam seperti aku sekarang. Tapi akhirnya ia dapat menguasai Tumapel. Dari Tumapel baru ia memanjatkan kekuasaannya lewat pecahnya Kediri, hingga akhirnya berdiri Singosari sampai sekarang, meskipun setelah itu terjadi banyak kematian." "Ku akan menirukannya?" bertanya Macan Wulung. "Ya," jawab Ki Dukut. "Aku juga pernah mendengar cerita itu, meskipun tidak lengkap, tapi tentu bukan dalam umur setua kau, waktumu tinggal sedikit."